Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melina Ilma Antini dengan NIM 12321220054. Dewan Penguji Proposal Penelitian yang saya hormati, serta dosen-dosen dari Program Studi Tadis Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap keterampilan menulis cerpen siswa kelas 7. Baik, di sini saya akan mulai terlebih dahulu dari latar belakang. Nah, keterampilan menulis itu sebagai salah satu kompetensi literasi yang tidak hanya menjadi fondasi akademik, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan empati siswa. Di antara berbagai bentuk tulisan, menulis cerita pendek menempati posisi strategis karena menuntut penguasaan unsur-unsur naratif yang kompleks seperti penokohan dan penguasaan unsur-unsur lainnya. Dengan itu, penelitian dengan berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap keterampilan menulis cerpen siswa kelas 7 ini menjadi relevan dengan penting untuk dilakukan. Nah, setelah tadi diketahui latar belakang yang ditemukan, maka muncullah masalah yang ditemukan juga. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana penerapan model Project Based Learning dengan proyek pembuatan buku antologi cerpen dalam pembelajaran menulis cerpen siswa kelas 7 SMP. Kemudian yang kedua adalah seberapa signifikan peningkatan keterampilan menulis cerpen siswa kelas 7 SMP setelah mengikuti pembelajaran menggunakan model Project Based Learning dengan proyek pembuatan buku antologi cerpen. Yang terakhir, masalah yang kami temukan adalah bagaimana respon siswa kelas 7 SMP terhadap penerapan model Project Based Learning dengan proyek pembuatan buku antologi cerpen dalam pembelajaran menulis cerpen. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kajian teori. Di sini saya menggunakan 3 variabel. Yang pertama project based learning, yang kedua keterampilan menulis, yang ketiga adalah menulis cerpen. Mari kita lihat project based learning. Project based learning adalah model pembelajaran yang mengorganisasikan kelas dalam sebuah proyek. Kemudian juga keterampilan menulis merupakan kemampuan menuangkan gagasan ke dalam bentuk bahasa. Baik, selanjutnya itu kajian teori. Di sini saya menggunakan 3 variabel. Yang pertama project based learning, kedua keterampilan menulis, kemudian ketiga menulis cerpen. Yang pertama project based learning. Menurut Thomas dan PH pada tahun 2000, project based learning adalah model pembelajaran yang mengorganisasikan kelas ke dalam sebuah proyek. Yang kedua, keterampilan menulis menurut Taligan adalah suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan melalui bahasa tulis kepada pembaca sehingga memungkinkan pembaca memahami pikiran penulis. Yang ketiga, menulis cerpen. Nah, menulis cerpen ini bukan hanya sekedar menulis narasi biasa, ia bisa menggabungkan unsur kreativitas, struktur naratif, pemilihan diksi, serta kemampuan menyusun ide menjadi cerita yang utuh dan koheren. Oleh karena itu, menulis cerpen mengasah keterampilan berbahasa, berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan mengorganisasikan gagasan, karakter, konflik, alur cerita, dan sudut pandang. Selanjutnya, kerangka pemikiran yang saya buat. Pertama, kita lihat dulu masalah penelitian. Masalah ini berawal dari siswa kesulitan menghasilkan ide, juga lemah dalam unsur intrinsik cerpen, pembelajaran konvensional, kemudian juga motivasi menulis yang rendah. Kemudian muncullah solusi dengan menggunakan metode pembelajaran project based learning, di mana ini akan menghasilkan proyek buku antologi cerpen pada siswa kelas 7. Dan juga ada hasil yang diharapkan. Yang pertama, meningkatkan signifikasi keterampilan menulis cerpen siswa, kemudian juga respon yang positif siswa terhadap metode pembelajaran PJBL ini. Nah, kemudian saya menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan. Pertama, itu dari Agustins pada tahun 2025 menunjukkan bahwa PJBL ini meningkatkan keterampilan menulis cerpen siswa kelas 7 melalui 4 tahap tindakan, yaitu pertama perencanaan, kedua tindakan, ketiga observasi, dan keempat refleksi, dengan peningkatan rata-rata nilai dari 60 menjadi 82/10 pada siklus 2. Begitu.
Selanjutnya ada kajian pustaka. Kajian tentang project based learning, keterampilan menulis, dan menulis cerpen menunjukkan bahwa ketiga ranah teori tersebut saling berkelindahan dan menjelaskan penyebab, proses, serta alternatif solusi atas rendahnya kemampuan menulis siswa SMP. Sebagaimana teridentifikasi dalam studi pendahuluan penelitian ini, bahwa rendahnya keterampilan menulis cerpen tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keterbatasan kemampuan bahasa siswa, melainkan juga sebagai dampak dari pendekatan pembelajaran yang belum sepenuhnya memberi ruang bagi proses kreatif, eksplorasi ide, dan keterlibatan aktif siswa dalam aktif menulis. Nah, selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif dengan desain eksperimen semu kuasi eksperimen. Desain ini dipilih karena peneliti atau saya tidak memungkinkan untuk melakukan pengacakan subjek, dan bentuk desain yang saya gunakan yaitu one group pretest post-test design, yaitu suatu kelompok siswa diberi tes awal yaitu pretest, kemudian diberikan perlakuan berupa pembelajaran menulis cerpen menggunakan model PJBL itu dengan proyek pembuatan buku antologi cerpen dan diakhiri dengan post-test. Nah, nanti kita lihat perbedaan hasil pretest dan post-test yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan model PJBL terhadap keterampilan menulis cerpen siswa. Begitu. Yang terakhir adalah timeline atau jadwal penelitian saya. Pertama, di bulan 1 dan bulan 2, yaitu saya akan mulai persiapan penelitian kajian pustaka dan juga perangkat. Kemudian juga dari bulan ketiga sampai kelima, yaitu mulai perizinan, juga uji coba instrumen, pelaksanaan penelitian, dan pengumpulan data. Nanti setelah itu di bulan ke-6 dan ke-7 adalah analisis data dan penyusunan laporan. Dan yang bulan ke-8 sampai 9 adalah penyempurnaan skripsi dan penyelesaian. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan mempresentasikan proposal penelitian pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pemampu mata kuliah metodologi pendidikan yaitu Prof. Ida Farida CH MPD, dan juga kepada seluruh dosen Tadris Bahasa Indonesia, juga kepada seluruh penguji proposal penelitian pada kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.